Kali ini akan membahas tentang pemuaian zat. Pernahkah kalian memperhatikan kaca jendela sebuah rumah yang tiba-tiba retak ketika terkena cahaya matahari? Pernahkah kalian memperhatikan kabel listrik yang kendur ketika siang hari dan lurus ketika malam hari? Nah, fenomena tersebut menunjukkan kepada kita bahwa pada dasarnya setiap benda atau zat, baik itu zat padat, zat cair, ataupun gas, akan memuai atau mengalami pertambahan panjang, luas, atau volume ketika dipanaskan. Dan sebaliknya, ketika benda atau zat tersebut didinginkan, akan menyusut atau mengalami pengurangan. Ada 3 macam pemuaian zat, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Pemuaian zat padat. Mari kita perhatikan pemasangan rel kereta api. Sambungan rel kereta api umumnya diberi celah yang cukup untuk pemuaian. Jadi, ketika batang rel ini masih dingin atau ketika malam hari, maka celah antar batang rel ini cukup lebar. Namun, seiring dengan peningkatan suhu, ketika siang hari, batang rel menjadi panas. Akibatnya, timbul pemuaian antara masing-masing batang rel. Sehingga, celah antar batang rel ini menyempit atau merapat. Bila di antara batang rel ini tidak diberi celah, akan mengakibatkan terjadinya lengkungan pada bagian sambungan batang rel. Pemuaian zat padat terjadi pada pertambahan panjang, luas, ataupun volume. Pemuaian panjang. Sebuah benda atau zat padat yang berbentuk batang tipis ketika dipanaskan akan mengalami perubahan panjang ke arah panjangnya, sehingga benda-benda seperti ini dikatakan mengalami pemuaian panjang. Secara matematis, dalam pemuaian panjang dinyatakan sebagai berikut. L, yaitu panjang akhir, sama dengan L0, panjang awal, dikali 1 ditambah alfa, yaitu koefisien muai panjang, dikali delta T. Delta T adalah perubahan suhu, di mana suhu akhir dikurangi suhu awal. Sampai di sini sudah jelas? Jika belum, silakan diulangi kembali video sebelumnya. Selanjutnya, pemuaian luas. Bila zat padat yang dipanaskan berbentuk kepingan, maka pemuaian tidak hanya terjadi ke arah panjangnya saja, tetapi juga ke arah lebarnya. Atau dengan kata lain, zat padat tersebut mengalami pemuaian luas. Secara matematis, dalam pemuaian luas dinyatakan sebagai berikut. A. Luas akhir sama dengan A0 luas awal dikali 1 tambah beta, koefisien muai panjang. Beta ini sama dengan 2 kali alfa. Kemudian dikali delta T. Delta T merupakan perubahan suhu, di mana suhu akhir dikurangi suhu awal. Selanjutnya, terdapat zat padat yang mengalami pemuaian volume atau pemuaian ruang. Hal ini dikarenakan pada dasarnya bagaimanapun bentuk suatu benda zat padat selalu memiliki dimensi ruang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga pemuaian zat padat ketika dipanaskan akan memuai ke segala arah atau mengalami pemuaian volume. Secara matematis, dalam pemuaian volume dinyatakan sebagai berikut. V volume akhir sama dengan V0, yaitu volume awal, dikalikan 1 ditambah gamma koefisien muai panjang, di mana gamma nilainya itu adalah 3 kali alfa, dikali delta T. Delta T ini merupakan perubahan suhu, di mana suhu akhir dikurangi suhu awal. Selanjutnya, pemuaian zat cair. Pada pemuaian zat cair misalnya, saat kamu memasak air dalam sebuah panci sampai penuh, ketika mendidih, maka air itu akan tumpah. Hal ini menunjukkan air memuai. Dalam zat cair menjadi muai volume, karena zat cair tersebut menempati ruang sesuai bentuk tempatnya.
pemuaian zat cair ternyata berbeda-beda, tergantung besar koefisien muai volumenya. Semakin besar koefisien muai volume suatu zat, maka semakin besar pula pemuaiannya. Karena zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap atau mengikuti bentuk wadahnya, maka pemuaian zat cair adalah pemuaian volume. Persamaan pemuaian volume ini seperti pada zat padat yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut. V volume akhir sama dengan V0 volume awal dikalikan 1 ditambah gamma koefisien muai panjang, gamma nilainya itu 3 kali alfa dikali delta T. Delta T ini perubahan suhu, di mana suhu akhir kurangi suhu awal. Selanjutnya pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan mengalami penyusutan ketika suhunya diturunkan. Balon udara merupakan salah satu contoh penerapan muai gas. Pada gas, yang ada hanyalah muai volume gas. Koefisien muai volume dan semua gas adalah 1/273. Sehingga persamaan pada pemuaian zat gas yaitu V sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah 1/273 dikali delta T. Selain itu, pemuaian pada gas memenuhi 3 hukum fisika, yaitu hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum tekanan. Hukum Boyle merupakan tekanan suatu massa tertentu pada suhu tetap berbanding terbalik dengan volumenya. Secara matematis, hukum Boyle dinyatakan sebagai berikut. P1 dikali F1 sama dengan P2 dikali F2. Selanjutnya, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa volume gas sebanding dengan suhunya. Secara matematis, hukum Gay-Lussac ini dinyatakan sebagai berikut. F1 per T1 sama dengan F2 per T2. Hukum tekanan. Hukum tekanan menyatakan bahwa volume tetap suatu gas sebanding dengan suhunya. Secara matematis, hukum tekanan dapat dinyatakan sebagai berikut. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Contoh soal. Sebuah batang kuningan memiliki panjang mula-mula 0,5 meter pada suhu 15 derajat Celcius. Berapa panjang batang kuningan itu pada suhu 165 derajat Celcius jika koefisien muai panjangnya 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kita kerjakannya. Mula-mula cari dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, diketahui L sama dengan 0,5 meter, T0-nya, T awalnya yaitu 15 derajat Celcius, kemudian T akhir atau T itu 165 derajat Celcius. Koefisien muai panjangnya yaitu 0,000019 atau 19 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanyakan L akhir. Kita jawab rumusnya menggunakan pemuaian panjang pada zat padat. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T kurung tutup. L0-nya 0,5 meter, kemudian dikali 1 ditambah alfanya tadi 0,000019 per derajat Celcius, kemudian delta T-nya berarti T akhir dikurangi T awal,
Maka 165 derajat Celcius dikurangi 15 derajat Celcius sama dengan akhirnya yaitu 50,14 cm. Contoh soal selanjutnya. Sebuah tangki yang terbuat dari tembaga dapat memuat 42 liter pada suhu 30 derajat Celcius. Koefisien muai panjang tembaga adalah 0,000017 per derajat Celcius. Berapakah volume pada suhu 100 derajat Celcius? Kita cari dulu diketahuinya apa saja. Pada soal yang diketahuinya itu adalah F0-nya, F awal, yaitu 42 liter. Kemudian T awalnya, T0, 30 derajat Celcius. Selanjutnya, T akhir atau T itu 100 derajat Celcius. Kita cari dulu delta T-nya. 100 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 70 derajat Celcius. Selanjutnya yang diketahui koefisien muai panjang, yaitu 0,00017 per derajat Celcius. Karena yang disini ditanyakan adalah volume, maka yang digunakan itu adalah gamma. Maka dari itu gammanya dicari dulu. Gamma itu rumusnya, gamma itu sama dengan 3 alfa. Berarti 3 dikali 17 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius, yaitu 51 dikali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Ditanyakan V akhir. Di sini kan berarti kita menggunakan pemuaian luas. Maka rumusnya yaitu F sama dengan V0 sama dikalikan 1 ditambah gamma dikali delta T kurung tutup. V0-nya yaitu 42 liter dikalikan 1 ditambah tadi gammanya 51 dikali 10 pangkat 6 per derajat Celcius dikali delta T yang sudah dihitung 70 derajat Celcius. Maka hasilnya 42,15 liter. Contoh yang ketiga. Sebuah gas pada tekanan tetap, volume gas pada suhu 0 derajat adalah 12 meter kubik. Berapakah volume gas pada suhu 546 derajat Celcius? Kita cari dulu yang diketahuinya. Di sini yang diketahui F0-nya 12 meter kubik, T awalnya atau suhu awalnya 0 derajat Celcius, kemudian T akhirnya atau suhu akhirnya itu 546 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah V atau volume akhir, volume gas. Bagaimana jawabannya? Nah, di sini kita gunakan rumus pemuaian volume pada zat gas. Maka rumusnya yaitu V sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah 1/273 dikali delta T atau T akhir dikurangi T awal atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Maka sama dengan F0-nya 12 dikali 1 ditambah 1/273 dikalikan T2-nya 546 derajat dikurangi 0, maka delta T-nya 546 derajat Celcius. Hasilnya yaitu 36 meter kubik. Jadi volume gas telah memuai sebesar 36 meter kubik.